Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait benar-benar kabar baik, guru lolos P3K tahap 1 dan 2 bersyukur karya ini baru rilis. Jadi baru-baru ini ada Permendikbud ya, nomor 4 tahun 2022 terkait dengan petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru, dan ini melibatkan ASN teman-teman ya. ASN itu yang mana? Tentunya guru P3K dan juga PNS. Nah, jadi Permendikbud ini tentunya menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer yang lolos P3K tahap pertama dan tahap kedua. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja cek info resminya. Nah, di sini teman-teman ya, kita sudah masuk di informasi resminya. Jadi kita to the point saja. Jadi di sini kita berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 terkait petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi ini adalah merupakan Permendikbud atau peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi terbaru teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita langsung istilahnya to the point saja, bahwasanya ini ditujukan kepada teman-teman guru honorer yang masuk ke dalam kategori PNS dan masuk ke dalam kategori P3K ya. Karena di sini dikatakan bahwasanya untuk di pasal kedua ya, petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru ASN di daerah provinsi, kabupaten, kota bertujuan untuk memberikan pedoman kepada A. Kementerian, B. Kementerian Daerah, dan C. Satuan Pendidikan Formal pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus di bawah binaan kementerian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita langsung saja to the point ya. Untuk bab 2, tunjangan profesi, pasal 4, guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan ya. Jadi di sini poin kedua ayat 2 dari pasal 4, guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada beberapa syarat bagi guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi. Jadi guru ASN itu sudah masuk P3K juga teman-teman ya. Ini menjadi kabar gembira karena sudah tidak dikatakan lagi guru PNS, tapi sudah dikatakan guru ASN. Nah, kita ketahui bahwa guru ASN itu istilahnya ada dua teman-teman ya. Guru ASN itu ada dua. Yang pertama itu adalah P3K dan yang kedua adalah PNS. Nah, makanya di Permendikbud baru ini sudah tidak dikatakan lagi guru PNS, tetapi dikatakan guru ASN. Kalau dikatakan guru ASN berarti itu sudah mewakili antara PNS dan tentunya juga adalah P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kabar gembiranya di sini, guru ASN dalam hal ini P3K dan PNS di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi syarat-syarat guru ASN untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi, yang pertama di sini teman-teman adalah wajib memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi teman-teman harus memiliki serdik ya. Jadi baik guru P3K ataupun guru PNS harus memiliki serdik apabila ingin menerima tunjangan profesi guru. Nah, kemudian poin B, memiliki status sebagai guru ASN di daerah bawah di bawah binaan kementerian. Jadi baik teman-teman guru honorer itu harus menjadi ASN di daerah di bawah binaan kementerian. ASN yang mana? Terserah apakah teman-teman adalah PNS atau P3K. Yang penting teman-teman adalah guru ASN di daerah, kemudian di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian poin C, teman-teman wajib mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Jadi teman-teman wajib terdata di Dapodik atau
teman-teman itu data mengajarnya tercatat juga di aplikasi Dapodik. Nah, jadi kalau belum tercatat, silakan teman-teman koordinasikan dengan operator sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Kenapa admin katakan penting? Karena kalau teman-teman tidak memiliki NRG, maka secara otomatis itu teman-teman tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi, karena salah satu syarat utama bagi guru yang sudah lolos PPG itu adalah mengusahakan bagaimana caranya agar segera memiliki nomor registrasi guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu penting sekali sih sebenarnya. Kemudian melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang poin 7, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, itu ya bagi yang berstatus ASN. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Dan berikutnya adalah tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf E, kecuali bagi guru ASN di daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, jadi bagi teman-teman yang menjadi kepala sekolah itu dikecualikan untuk huruf E atau poin E pada syarat penerimaan tunjangan profesi tadinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dikecualikan bagi guru ASN di daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapat izin persetujuan dari pembina kepegawaian. Seperti itu ya. Guru ASN di daerah yang mengikuti program pertukaran guru kemitraan atau magang yang mendapat izin persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, seperti itu ya. Jadi selain teman-teman guru P3K yang lolos tahap 1 dan 2 mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan Permendikbud ini, teman-teman juga yang lolos P3K itu bisa mendapatkan tunjangan khusus. Nah, sebagaimana kita bacakan dulu ya untuk bab 3 tunjangan khusus pasal 7, guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama penugasan. Nah, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan setelah guru yang bersangkutan secara nyata melaksanakan teman-teman ya, melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi teman-teman rekan-rekan guru yang lolos P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu layak untuk menerima tunjangan khusus apabila teman-teman bertugas di daerah khusus ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek guru ASN dalam hal ini P3K dan PNS yang bisa menerima tunjangan khusus ya, seperti ini ya. Memiliki status sebagai guru ASN di daerah bawaan kementerian, mengajar pada satuan pendidikan tercatat pada Dapodik, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki NUPTK dan melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman berpeluang juga untuk menerima tunjangan khusus. Kemudian kabar gembira lain bagi teman-teman guru yang lolos tahap pertama dan kedua P3K yaitu teman-teman berpeluang mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, jadi di pasal 10 bab 4 pasal 10 dikatakan guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Jadi bagi teman-teman yang berstatus ASN baik itu P3K ataupun PNS dan belum menerima tunjangan profesi, maka teman-teman berhak untuk menerima tambahan penghasilan. Kecuali bagi teman-teman sudah menerima tunjangan profesi, maka teman-teman tidak bisa lagi menerima tambahan penghasilan. Nah, jadi ini salah satu penghasilan luar biasa bagi guru P3K nantinya. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.